Masuk ke mobil. Baiklah. Kakak. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Aku peringkat keempat. Halo kakak keempat. Kakak. Obat. Obat. Begitu mudah, namun palpitasi jantungnya separah ini. Obat. Mengapa kosong? The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Kau bajingan vulgar. Aku tidak percaya kamu masih tidak bisa diperbaiki. Aku hanya berusaha menyelamatkanmu. Itu hanya untuk obat. Apakah itu mengharuskan melepas pakaian? Kosong. Aku sedang melakukan akupuntur padamu. Murid junior. Aku minta maaf. Aku memukulmu lagi barusan. Apakah sakit? Penyakitmu sangat serius. Dan kamu dengan ceroboh mengeluarkan botol kosong. Jika bukan, karena aku kali ini, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Dengan murid junior di sini, obat apa yang masih kubutuhkan? Tapi aku tidak menyangka. Kamu begitu hebat. Menyembuhkanku hanya dengan 1 jarum. Tentu saja, aku akan memberimu akupuntur selama 7 hari berturut-turut lagi. Dan kemudian menggabungkannya dengan mandi obat. Dan kamu akan sembuh total. Benarkah? Ya, Kalau begitu ayo kita pulang sekarang. baiklah. Kakak, ini adalah perawatan terakhirmu. Berendamlah sedikit lebih lama. Murid junior benar-benar luar biasa. Penyakit tak bisa ditangani dokter terkenal. Benar-benar sembuhkan dalam beberapa hari. Adegan ini cukup sensual. Kakak kedua, mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana tahu kau sembunyikan murid junior? Dan bahwa semuanya sudah sejauh ini. Tidak kakak kedua, bantu kakak keempat obati jantung berdebar. Murid junior memiliki fisik yang bagus. Kakak kedua pakaianku basah. Aku akan pergi ganti baju dulu. Apakah kamu merasa nyaman? Rasanya enak. Cepat pakai bajumu. Perlu bicara denganmu. Para kakak terlalu antusias. Jika ini terus berlanjut, aku juga tidak akan sanggup mengatasinya. Lemari pajangan di sini semuanya adalah seri mewah teratas. Yang termurah adalah 37 juta. Kalau begitu permisi, bisakah kamu mengeluarkan ini agar aku bisa melihatnya? Kamu tidak boleh melihatnya. Kamu hanya bisa melihatnya jika kamu membelinya. Pakaian-pakaian ini terlihat sangat indah. Aku ingin semuanya. Bagus, beli. Tas ini juga terlihat bagus. Tolong bungkuskan ini dan ini untukku. Tentu nyonya. Bros ini sangat indah. Tolong keluarkan agar aku bisa melihatnya. Gaya ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Saya akan membiarkan Anda mencobanya sekarang. Bukankah kamu bilang ini tidak boleh dikeluarkan untuk dilihat? Tuan Zhang adalah klien VIP toko kami. Dia berbeda dari orang biasa. Kau miskin tak mampu beli tak perlu lihat. Ketua Y. Ketua Y, Anda dipecat. Ketua Y hanya ingin fokuskan energi pada pelanggan yang memiliki daya beli. Dia adalah murid juniorku. Kau pikir dia tidak punya daya beli? Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda. Itu salah saya karena gagal mengenali orang hebat. Mohon minta Ketua Y memberi saya kesempatan lagi. Tuan Zhang benar. Mulai sekarang semua mall grup Y tertutup untuk Anda. Apakah Anda menjalankan bisnis seperti ini? Tepat sekali. Keamanan. Bagaimana Anda menjalankan bisnis? Murid junior kecil, kemana saja kau belakangan ini? Aku pergi ke rumah kakak keempat. Aku bertanya-tanya kenapa dia begitu diam belakangan ini. Jadi dia menyembunyikanmu. Aku pergi mengobati penyakit kakak keempat. Mengobati penyakit mau-mau. Murid junior kecil sangat cakap sekarang. Halo, Ketua Yerlin Hui kecelakaan kini di rumah sakit. aku segera datang, ikuti aku. Ada apa kakak? Bagaimana situasinya? Kami sudah melakukan yang terbaik. Serangannya terlalu mendadak dan gejalanya terlalu parah. Sudah terlambat ketika dia dibawa ke rumah sakit. Lin Hui adalah wakilmu. Aku tahu kamu sangat sedih. Tapi masalah yang paling mendesak sekarang, cari orang ambil alih pekerjaan.
Hanya dengan begitu kita bisa meminimalkan kerugian kita. Dia masih bisa diselamatkan. Omong kosong apa yang kau ucapkan, Nak? Apakah kau mempertanyakan? Apakah rumah sakit kami sengaja menolak menyelamatkan orang yang sekarat? Bukan itu maksudku. Kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkannya. Tapi aku bisa. Kau bicara besar tidak takut lidahmu tergigit. Jika kau bisa, aku akan mengundurkan diri dan memberimu posisiku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kau terlalu banyak menyombongkan diri? Ini keracunan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pil kebangkitan jiwa. Itu bisa menetralkan semua racun. Cepat. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Pil tak berguna macam apa itu? Orang itu sama sekali tidak bereaksi. Kamu hanyalah seorang dukun palsu. Ini juga. Cepat. Jika aku ingat dengan benar, Kelubu bilang ingin mundur dari jabatan. Aku tidak peduli dengan jabatan burukku itu. Murid juniorku tidak hanya mahir dalam pengobatan, tetapi juga memiliki sikap yang luar biasa. Tidak seperti beberapa orang biasa-biasa saja. Kamu curiga seseorang sengaja meracuninya. Lin Hui adalah tangan kananku. Jika dia mati, aku akan mendapat banyak masalah. Jenis racun ini memang tidak umum. Ini jelas terlihat lebih seperti disengaja. Apakah kamu punya tersangka? Namun, terlalu banyak orang yang mengawasiku. Aku pasti akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Ayo pergi. Kita tidak meninggalkan jejak apapun kan? Yakinlah, dijamin bersih. Perhatikan lebih lanjut pergerakan Yelan baru-baru ini. Laporkan kepadaku segera jika terjadi sesuatu. Ya. Kakak kelima, apa yang terjadi padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak darah? Apakah sakit? Tahan sebentar, aku akan menghentikan pendarahannya dulu. Lama siapkan diri untuk seleksi. Sekarang semuanya hancur. Kakak kelima, kamu harus istirahat dengan baik besok. Kamu bisa melanjutkan menari lusa. Mengapa ada paku di sepatumu? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Pasti Song Jia. Penari utama adalah aku atau dia? Dia pasti memainkan trik kotor. Dia menaruh paku di sepatumu hanya demi posisi penari utama. Di mana letak studio dan Samu? Kakak akan pergi membantumu membalas dendam besok. Itu di Twitter pusat. Kakak keempat, kamu tetap di rumah besok dan temani kakak kelima. Penjahat licik semacam ini pasti tidak akan berhasil. Posisi penari utama pasti milik kakak kelima. Jangan khawatir. Selamat kakak Jia karena telah menjadi penari utama. Jika Bayu tidak terluka, kali ini seharusnya itu miliknya. Itu belum tentu benar. Kamu juga sangat mampu. Bahkan jika dia tidak terluka, dia mungkin tidak akan mendapatkannya. Itu benar. Song Jia. Kamu adalah pria tampan kecil. Kamu terlihat cukup tampan. Kamu bahkan mengikutinya sampai ke sini. Tapi kamu tidak diizinkan menggertak kakak Jia kami. Aku perlu bicara dengannya tentang sesuatu. Kalian duluan saja. Apa maumu denganku? Kaki Bayu. Kamu yang melakukannya kan? Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu gugup? Dia sedang berlatih menari sendirian sampai larut malam hari itu. Dia tidak sengaja menginjak paku sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Apakah aku bilang dia menginjak paku? Saya hanya mendengarnya. Jangan salah menuduh orang yang tidak bersalah. Jika kamu berbohong lagi, aku akan melumpuhkan kedua kakimu. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf kepada Bayu di depan semua orang. Kedua kakimu dilumpuhkan. Pilih sendiri. Saya minta maaf, saya minta maaf. Murid junior kecil, mengapa suasana hatimu begitu baik? Karena kamu The bisa film menari was besok. translated and Menari. narrated by M Media. Dan aku menyiapkan kejutan besar untukmu. Murid junior, kau bilang kau akan memberiku kejutan? Kita hampir sampai di ruang ganti. Di mana kejutannya? Kamu akan tahu begitu kamu masuk ke dalam. Baiklah, sampai jumpa murid junior. Bayu, saya minta maaf. Paku itu milikku. Aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya itu kamu. Bayu, kali ini aku terlalu ingin menjadi penari utama. Aku benar-benar minta maaf. Bisakah kamu memaafkanku?
Apakah lagu tunggalmu sore bernilai sebanyak itu? Jika adik seperguruanku tidak menyembuhkan kakiku, seluruh karir menariku akan hancur. Orang yang menggunakan cara tercela, terlepas dari tingkat keahlian mereka, tidak diterima di sini. Kamu harus pergi. Direktur, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Beri aku satu kesempatan. Menyingkirlah. Penari utama tetap Bayu. Apakah ada masalah dengan kakimu? Tidak, aku baik-baik saja. Bukankah aku bilang penari utama hanya boleh kakakku? Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Itu hanya hukuman kecil untuknya. Adik seperguruanku benar-benar mengesankan. Kakak tertua. Halo kakak tertua. Baik, saya akan segera ke sana. Kakak tertua sangat membutuhkan saya. Saya akan pergi mencarinya dulu. Itu dia. Ketua Y, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Datang ambil dokumen untuk wakil ketua tahu. Mengambil dokumen apa? Sampai harus mengendap-endap di luar pintu kantorku. Itu untuk kamu tanda tangani, foto diam-diam tentangku. Apalagi yang ingin kau katakan? Apakah Tausan yang menyuruhmu melakukan ini? Ya, wakil ketua tahu. Dia sangat tergila-gila padamu. Dia menyuruhku mengamati kebiasaan harianmu. Til penusuk jantung. Jika kamu tidak meminum penawar dalam waktu 1 jam, jantungmu akan berhenti mendadak dan kamu akan mati. Langsung rasa sakit tajam di jantung. Tak percaya, tunggu dan lihat. Aku akan bicara. Cepat berikan aku penawarnya. Wakil ketua tahu ada penemuan penting. Ya, aku di perusahaan. Aku sudah melakukan apa yang kamu perintahkan. Bisakah aku mendapatkan penawarnya sekarang? Ini adalah pil untuk meredakan gejala-gejala kamu. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan memberikan penawarnya padamu. Ketua Y, pertunjukan macam apa ini? Dia sudah mengakui semuanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Meracuni orang. Persaingan yang jahat. Tao Zhang, bukankah kau terlalu lancang? Bahkan jika dia melakukan sesuatu, selidiki menyeluruh, ikuti prosedur benar. Mengapa membuat keributan besar seperti ini? Tidakkah kamu lihat? Kamu tidak lebih dari pionnya yang dibuang. Apa maksudmu dengan ini? Kamu ingin aku menanggung kesalahanmu. Jangan mencoba melibatkan aku. Kamu harus memberikan bukti saat membuat tuduhan. Pikir instruksi lisan saja cukup. Aku tidak akan punya bukti. Selama Lin Hui menghilang, Yelan akan sibuk. Kesempatan merebut grup Y. Bagaimana kamu akan membalasku setelah perbuatan itu selesai? Aku akan membiarkanmu tidak melakukan apa-apa setiap hari, kecuali menghangatkan tempat tidurku. Kamu nakal. Jalan, berani rencanakan melawan aku. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku akan mengadakan rapat dewan direksi dan mengeluarkanmu dari grup Y. Yelan, kamu tidak bisa melakukan ini. Bertahun-tahun bersama perusahaan, karena pencapaian atau kerja keras. Murid junior, apa yang baru saja kau berikan padanya untuk dimakan? Itu benar-benar bisa membunuhnya? Tentu saja tidak. Pil itu untuk jantung kakak keempat. Makan rasa bengkak sakit tak nyaman. Hanya untuk menakutinya. Kau satu-satunya yang punya banyak trik. Tahu, silakan pergi. Jika kamu bisa mengkhianati grup Y hari ini, kamu akan mengkhianati Kylie kita besok. Aku tidak pernah memelihara masalah di masa depan. Ketua Shang, jangan terlalu cepat menolak. Risiko tinggi seringkali datang dengan imbalan yang lebih tinggi. Dengan aku bergabung, grup Y tidak menimbulkan ancaman bagi Kylie. Grup Tang Yuan sudah menerima tawaran. 2 perusahaan teratas yang tersisa di Yuncheng hanyalah grup Y dan Kylie. Tapi aku sudah masuk daftar hitam grup Y. Membantu Kylie mengamankan Tang Yuan. Aku adalah kewajibanku. Direktur Departemen Pemasaran. Apakah kamu puas dengan posisi ini? Kembali susun semua data dan mengaturnya semua. Grup Y. Dengan cara ini, kita bisa merebut pangsa pasar mereka terlebih dahulu. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Biar aku beritahu kau, ini hanya pesta makan malam, tidak ada apa-apanya. Aku tidak akan pergi. Jangan menolak tawaran hanya untuk menerima hukuman. Menteri Xiao, pacarku ada di sini untuk menjemputku. Hanya dia. Apa yang bisa dia berikan padamu? Ikuti aku dan aku jamin kau akan hidup dalam kemewahan. Murid junior. Bajingan lumpuh. Jika kakimu tidak lurus, hatimu juga tidak. Jangan lagi mengganggu Bayu di masa depan. Kalau tidak, Murid junior. Dia adalah bosku Menteri Xiao. Dari mana datangnya bocah ini? Meski kehilangan satu kaki, aku tetap lebih baik darimu. Menteri Xiao, benarkah? Saya bisa menyembuhkan kakimu.
cuma mengandalkanmu saja. Jika saya menyembuhkan kakimu, kamu harus berhenti mengganggu Bayu mulai sekarang. Baiklah, obati sekarang juga. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku ingin kau menelanjanginya sendiri dan kirim ke ranjangku. Itu kesepakatan. Jaga matamu. Ikutlah denganku. Bisakah kau benar-benar menyembuhkan Ine atau tidak? Jika kamu tidak ingin lumpuh total, bersikaplah yang baik. The film was translated and narrated by M. Nah, Media. kau berani menipuku. Aku jamin aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Selesai. Luar biasa. Sudah selesai. Tabib Dewa. Aku tidak sopan sebelumnya. Maafkan aku. Nona Bai, aku sangat menyinggungmu sebelumnya. Tolong anggap aku lumpuh dan buta. Dan jangan menyimpannya dalam hati. Jika kamu ingin kakimu ini pulih sepenuhnya, kamu akan membutuhkan beberapa perawatan lagi. Saya akan menuliskan resep lain untukmu, untuk meminum beberapa obat tradisional Tiongkok, untuk menyelesaikan masalah ini, sekali dan untuk selamanya. Kalau begitu aku harus merepotkan Tabib Dewa, harganya bisa dinegosiasikan. Sebutkan hargamu dengan bebas. Aku pasti akan menangani situasi Nona Bai dengan baik di sini. Aku jamin dia akan dengan lancar menjadi bintang tari. Tidak perlu, ingat saja apa yang kamu janjikan. Tentu saja, tentu saja. Tabib Dewa tunggu sebentar. Nah, kapan pengobatan berikutnya? Besok. Di sini lagi. Baiklah Tabib Dewa. Tabib Dewa, hati-hati Tabib Dewa. Murid junior, terima kasih. Karena melindungi kakak kedua, itu yang seharusnya saya lakukan. Tabib Dewa, aku ingin tahu apakah Anda bersedia menjadi dokter pribadiku. Sebutkan saja syarat apapun yang Anda suka. Apakah kamu pantas? Tabib Dewa, apa yang terjadi sebelumnya memang salahku. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Jika terjadi sesuatu di masa depan, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku Xiao Fei sama sekali tidak akan menolak. Tabib Dewa, hati-hati. Halo. Apa? Kamu sudah minum? Kamu di mana? Kakak kedua. Kakak tertua. Bangunlah. Kau di sini. Murid junior, bebeku. Terbang menjauh. Bebek apa? Aku. Proyek dengan Teng Yuen yang aku ikuti selama 3 bulan. Gagal. Kami setuju untuk mengumumkan kerjasama di perjamuan besok. Sekarang mereka mundur lagi. Aku sudah berusaha keras sekali. Mereka menganggapku apa? Mereka menganggap grup Y apa? Mereka hanya main-main saja. Kakak tertua. Minum air dulu. Grup Y begitu kuat. Dan kakak tertua begitu cakap. Mereka tidak bekerja sama dengan grup Y. Itu kerugian mereka. Kan? Ya. Murid junior kecil, sangat imut. Kemarilah, berikan ciuman pada kakak tertua. Kakak tertua. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan ciuman. Pelit. The film was translated and narrated by M. Media. Apakah kamu senang sekarang? Bisakah kita kembali sekarang? Aku tidak akan pergi lagi pula, aku tidak ada urusan besok. Bukankah kamu seharusnya menghadiri perjamuan besok? Aku tidak akan pergi lagi. Tak mau kerja sama, mengapa pergi? Kamu. Tidakkah kamu ingin melihat trik apa yang mereka mainkan? Itu masuk akal. Aku ingin melihatnya sendiri. Selain grup Yiku. Dengan siapa lagi mereka bisa bekerja sama? Tepat sekali. Kalau begitu mari kita pergi. Ayo. Ada apa sekarang? Bos Ye lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Ketua Ye, bagaimana kabarmu belakangan ini? Sepertinya kau baik-baik saja. Hanya direktur departemen proyek. Tak bisa banding kemegahan Ketua Ye. Apakah mungkin kamu tidak baik-baik saja baru-baru ini? Masalah besar apa itu? Kenapa kamu tidak memohon padaku? Aku mungkin bisa membantumu. Kau yang melakukan ini. Aku sudah membantu Kylie mengamankan Teng Yuan. Apakah kamu menyesal sekarang? Karena kamu tidak mempertahankanku saat itu. Keji. Ini baru permulaan. Kamu dan grup Yemu, keduanya akan menjadi mainanku. Itu tahu Sang. Seharusnya aku sedikit lebih kejam saat itu. Tak punya kesempatan sama sekali. Untuk bangkit kembali. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Gunakan skema mereka untuk lawan. Itu ide yang bagus murid junior. Apakah ini akan berhasil? Tentu saja.
Silakan masuk. Ketua Y, Anda memanggil saya. Jangan gugup. Silakan duduk. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberimu kesempatan menebus kesalahan. Bocorkan berita itu kepada Tausang. Beritahu dia bahwa kita sudah melanjutkan. Dia mention. Dia tidak akan mempercayaiku. Gunakan beberapa metode khusus. Dia akan mempercayainya. Tao Sheng ada di sini. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Ya, aku tahu. Ayo pergi, sayang. Apa kau merindukanku hari ini? Dasar nakal. Mengapa kamu terburu-buru? Sayangku, bukankah karena aku merindukanmu? Kamu menempel dekat dengan Ketua Yi sepanjang hari. Mengapa kamu masih merindukanku? Jika aku tidak menempel padanya, bagaimana aku bisa membelikanmu permata? Aku juga mengincar satu set safir. Jangan khawatir. Begitu dia mengakui Sisi Diho, aku akan mendapatkan keuntungan besar lagi. Mari kita bicara bisnis serius sekarang. Kau melakukannya dengan sangat baik. Sekarang kita tinggal menunggu Tao Sheng memakan umpan. Apakah ini akan berhasil? Kali ini mari kita lihat kemana kau akan lari. Jika grup I berhasil mengakuisisi Dihau, Ar pasang mengangkat semua perahu. Itu sangat tidak menguntungkan bagi kita di industri ini. Grup Y untuk mengakuisisi Diho tidak ragu untuk secara aktif mengalah dalam keuntungan. Mereka sudah mengalah sampai batas, tapi kesepakatan tetap gagal. Kenapa kali ini berhasil begitu mudah? Waktu berubah. Mungkin, orang lain menawarkan persyaratan yang lebih menarik. Jangan khawatir Ketua Shang, kali ini. Bahkan jika KAI tidak berhasil mengakuisisinya, itu pasti tidak akan jatuh ke tangan grup Y. Murid junior, duduklah sebentar. Kau membuat kepalaku pusing. Kakak kedua, menurutmu Tao Sheng, mungkinkah dia sudah tahu? Mengapa belum ada pergerakan? Sudah selesai. Kamu benar-benar pantas menjadi wakil ketua grup Y. 100 juta, bukankah harganya terlalu tinggi? Berdasarkan pengaruh Dihau saat ini, dan aliran pendapatan mereka, kita akan mendapatkan pengembalian dengan cepat. Jangan khawatir. Halo Menteri Xiao. Apa? Ada apa? Bagaimana situasi Dihau saat ini? Kau paham betul sebelum tanda tangan. Grup Dihau sudah runtuh secara internal. Itu tidak mungkin. Kamu bahkan tidak melakukan penyelidikan sebelum akuisisi. Apakah kamu tahu berapa besar kerugian yang kau timbulkan ke perusahaan? Keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Seharusnya tidak seperti ini. Mengapa grup Y begitu terburu-buru untuk mengakuisisinya? Pelacur sialan, berani berkomplot melawanku. Direktur tahu, ada seorang wanita bermarka Y menunggumu di pintu. Direktur tahu, apa kabar? Pelacur, aku tidak mencarimu. The film was Kamu datang ke translated pintuku sendiri. and Direktur narrated tahu, by jika M. kau Media. ingin balas dendam, ikutlah denganku. Chen Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk membantu Ketua Ying. Hanya gigolo ini. Hari itu di klub Yonki, aku pribadi melihatnya berhubungan dengan sekretarisku, ingin mengakuisisi Dihau. Kalian berdua sedang membuat sandiwara untuk mempermainkanku. Jika kita tidak membuat pertunjukan, bagaimana kau bisa begitu bersemangat untuk mengakuisisi Diho dengan banyak uang? Aku, Kakak kedua, kalian berdua pelacur, jangan sampai berakhir di tanganku. Tao Sheng ini memang bodoh sekali. Sekarang seluruh Kylie mengira dia adalah mata-mata bisnis yang dikirim oleh grup Y. Aku tidak percaya Zhang Fan akan mempercayainya lagi. Ketua Shang, apa maksud semua ini? Direktur tahu sudah kembali. Apa maksudmu? Tao Sang, aku benar-benar meremehkanmu. Bermain agen ganda denganku ya? Itu semua adalah rencana mereka. Pertama mereka menipuku untuk mengakuisisi Dihau, lalu menanam perpecahan di antara kita. Jangan bicara tentang memecah belah atau tidak. Kerugian yang telah kamu sebabkan pada perusahaan, bukan hanya kerugian finansial. Yang lebih penting Menteri Xiao. Menteri Xiao, Menteri Xiao, dia akhirnya melunak. Bersedia bekerja sama dengan kita jangka panjang. Sekarang setelah dia tahu tentang masalah Dihau, dia secara khusus menelepon untuk membatalkan kerjasama. Bagaimana Kelly akan diunceng? Bertahan mulai sekarang. saya minta maaf. Ini memang kelalaian saya. Kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan. Saya bersedia menanggungnya. Saya bisa membujuk Menteri Xiao lagi. Ketua Xiang, tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Hanya mengandalkanmu saja. Jika kamu gagal kali ini, kemasi barang-barangmu dan pergi. Terima kasih atas bantuanmu. Bajingan, jangan sentuh aku. Saya sarankan kamu bersikap patuh. Nanti layani Menteri Xiao dengan baik untukku. Jangan mencari masalah sendiri. Tao Zhang, kau tidak tahu malu. Lepaskan aku. Hak apa yang kamu miliki untuk bicara? Apakah metodemu harus terhormat? Aku tidak tahu malu dan kamu tercela. Kita adalah pasangan yang sempurna. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Hari ini aku akan
Mempersembahkanmu kepada Menteri Xiao. Tunjukkan penampilan yang baik untukku. Mungkin kamu bahkan akan sedikit lebih nyaman. Tao Zhang, semoga kau mati dengan mengerikan. Lihat. Mereka berdua luar biasa. Aku hanya menyukai temperamen seperti ini. Benar. Masalah yang kau sebutkan itu tidak masalah. Besok, aku akan secara pribadi pergi ke perusahaanmu. Terima kasih Menteri Xiao. Dasar mesum sakit, jangan sentuh aku. Wajah yang begitu cantik. Sayang sekali jika dihancurkan. Lepaskan aku bisa memberimu uang. Atau saham perusahaan. Tunggu sebentar, kau sedang minum obat. Adik seperguruanku memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Adik seperguruanku adalah seorang dokter. Dokter macam apa Chen Yuan itu? Dia menggunakan racun untuk menyakiti pasien. Dia berulang kali merusak rencanaku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan jatuh ke keadaan ini hari ini. Tunggu, kau baru saja mengatakan Chen Yuan. Adik seperguruanku adalah Chen Yuan. Keterampilan medis yang luar biasa. Ya. Kalau begitu apakah kau mengenal seorang penari bernama Bayu? Itu adalah adik seperguruanku. The film was translated and narrated by M Media. Cepat lepaskan ikatan nona muda ini. Cepat. Aku benar-benar minta maaf nona. Aku sungguh tidak tahu sebelumnya bahwa Anda adalah kakak seperguruan Chen Yuan. Mohon maafkan aku atas pelanggaran ini. Pukul aku atau kutuk aku beberapa kali. Asalkan Anda bisa tenang. Kau kenal adik seperguruanku? Tabib Dewa Chen adalah dermawanku. Dia menyembuhkanku. Kaki kiriku yang lumpuh selama bertahun-tahun. Aku selalu sangat menghormatinya. Kalau begitu, bagaimana kau kenal Bayu? Dia menari. Nona Bayu memimpin tarian. Dia menari dengan sangat baik. Aku akan menelepon Tabib Dewa Chen. Beberapa penjahat memiliki niat jahat. Lebih baik biarkan Tabib Dewa Chen mengantarmu kembali. Hei, di mana ponselku? Telepon. Cepatlah. Murid junior, Kakak kedua tertua, apa kau baik-baik saja? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu kan? aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lehermu merah semua, dan kau bilang kau baik-baik saja. Kau tunggu di sini, aku akan membalaskan dendammu. Kau harus menjelaskannya nanti. Aku jelas tidak menyentuhmu. Kakak kedua tertua. Menggunakan obat yang kuracik. Menggertak kakakku. Bukan aku. Dia yang melakukan semuanya. Tangan mana yang kau gunakan untuk menyentuhnya? Tidak, jangan lihat aku. Apa maksudmu menatapku? Tabib Dewa Chen. Kau harus mempercayaiku. Aku sungguh tidak tahu dia adalah kakakmu. Selain itu, aku juga tidak menyentuhnya. Jika kau tidak mempercayaiku, tanyakan padanya. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Bajingan. Berhenti memukulnya. Jika kau terus memukulnya, seseorang akan mati. Tabib Dewa Chen, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Aku jamin, takkan biar dia ganggu kamu lagi. Kakak, ayo pergi. Kau hampir saja membunuhku. Menteri Xiao, tak bermaksud libatkan kamu. Bisakah Anda mempertimbangkan Kylie? Pikirkan apa? Tanya. Menteri Xiao. Apakah ini tindakan perbaikanmu? Aku memberimu kesempatan agar tidak membuat perusahaan bangkrut. Ini benar-benar kecelakaan. Saya juga tidak menduga ini. Kamu tidak menduganya saat mengakuisisi Dihao. Kamu tidak menduganya saat kamu mengirim seorang wanita. Apa yang bisa kamu pikirkan? Segeranya. Nyah. Yun Chen. Apakah benar-benar tidak ada tempat tersisa untukku? Cepat atau lambat aku akan kembali. Yelan Chen Yuan. Jiao Fei, Zhang Fan. Saat tiba aku akan membuat kalian membayar. Masalah kali ini. Semuanya berkat murid junior. Dulu kakak sudah meremehkanku. Kau yang terbaik. Eyo. Itu sudah pasti. Kakak tertua berpikir, apakah aku cukup mumpuni untuk melindungi kakak? Ya. Murid junior adalah yang paling mampu. Kakak tertua, waktu juga sudah tidak pagi lagi. Bagaimana kalau kita minum lagi besok?
Aku akan pergi sekarang. Tempat ini sangat besar. Bagaimana mungkin tidak ada tempat bagimu untuk tidur? Ayolah, Kakak, aku tidak bisa minum lagi. Kakak, jangan tuang lagi. hanya sedikit ini. Murid The junior, film was kau tidak translated sanggup. and narrated by M Media. Minum satu lagi. Pria sejati tidak mengatakan tidak bisa. Jangan minum lagi murid junior. Kau sudah terlalu banyak berhenti minum. Siapa yang mabuk? Murid junior, Besar sekali. cepatlah tidur. Bayu. Sudah terhubung? Murid junior, di mana kamu semalam? Kenapa kamu baru mengangkat telepon sekarang? Seorang wanita. Siapa kamu? Di mana murid juniorku? Ini aku. Murid junior bersamaku tadi malam. Kakak tertua. Kalau begitu murid junior. Murid junior terlalu lelah tadi malam. Dia belum bangun. Kamu dan murid junior, kalian. Kamu malah keduluan, aku terlambat satu langkah. Apa yang kau bicarakan? Aku mau mandi sampai jumpa. Apa maksudnya dengan itu? Dia bahkan menutup telepon kita. Betapa menyebalkan. Berhentilah berpura-pura. Kakak. Cepat bangun dan bersihkan diri. Sarapan dulu, setelah itu aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Itu tidak akan berhasil. Aku kebetulan sedang merindukan kedua adik perempuan. Aku akan kembali dan menemui mereka. Murid juniorku tersayang, di mana kamu? Kakak kembali untuk menemanimu. Kakak ketiga, kau kembali. Aku pikir kau akan butuh waktu lebih lama. Seperti yang diharapkan dari murid juniorku. Kamu benar-benar tampan. Kakak ketiga kau. Apakah kamu tertarik bergabung industri hiburan bersamaku? Dengan kualifikasimu, kujamin kau punya banyak penggemar wanita. Mengapa bergabung dengan industri hiburan? Mengapa kamu tidak datang mendominasi dunia bisnis bersamaku? Bakatmu akan sia-sia jika tidak digunakan. Mengapa mendominasi dunia bisnis? Ayo dan belajar menari denganku. Biar ku beritahu. Penari pria sangat populer. Kenapa belajar menari? Kenapa bergabung dengan industri hiburan? Kenapa repot-repot bertarung di dunia bisnis? Kenapa kamu tidak menjadi tunanganku saja? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa setiap hari. Nikmati saja dirimu. Kakak ketiga baru saja kembali. Kau pasti lapar. Aku akan pergi menyiapkan sesuatu untuk kau makan. Murid junior ini, bagaimana dia bisa begitu imut? Kamu tidak bisa bersaing denganku untuk mendapatkannya. Dia milikku. Kalau begitu mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Cepat telepon Xiaozu. Jarang sekali kita semua bisa berkumpul hari ini. Suruh dia datang juga. Desainer Wei, kamu pulang kerja sepagi ini. Ya, Desainer Wei, ini dokumen dari biro umum untukmu. Aku masih ada urusan. Bisakah kamu membawanya ke kantor di lantai atas untukku? Oke, terima kasih. Tidak masalah. Baunya sangat aneh. Di mana semua orang? Aku bilang para saudari, dapur ini sangat kecil. Apa kalian tidak takut? Murid junior akan pingsan karena berdesakan. Kakak kedua, cepat dan singkirkan mereka dari sini. Cepat keluar. Udangnya sudah datang. Cepat makan. Sepertinya kakak ketiga benar-benar kelaparan. Dia selalu seperti itu, kamu akan terbiasa. Tapi masakanmu benar-benar enak. Tentu saja. Murid juniorku selagi dia di sini bersamaku, memasak makanan setiap hari. Aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Bukankah itu karena kamu menahannya? Para kakak. Mari makan. Kakak kedua. Benar apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini?
Tidak ada kabar darimu. Studiku baru-baru ini sibuk dengan acara peluncuran. Aku sangat sibuk sampai pusing. Ini kartu undanganku. Ketika saatnya tiba, kalian semua harus menghadiri peluncuran produk baruku. Murid junior ini milikmu. Produk baru macam apa ini? Murid junior, apakah kamu masih ingat terakhir kali ketika kita berada di sofa? Murid junior, kamu baik-baik saja murid junior. Murid junior, lihat ke sini. Kakak. Terlalu intens. Tumpukan draft desain yang terjatuh. Itu persis seperti ini. Kalian semua, apa kalian tidak ingin tahu apa yang terjadi antara murid junior dan aku? Murid junior, barang-barangmu itu semua barang bekas kakak-kakakmu. Adapun kami sudah lama ditipu oleh kakak tertua menggunakan jurus itu. Murid junior sangat penurut. Itu tidak mungkin. Membosankan. Lin Yao. Cepat kemari dan cicipe. Kopi Brasil asli dikirim melalui udara. Cobalah kesempatan ini langka. The film was translated and narrated by Cepat, Lan. M Media. Rasanya anak bukan? Drama baru dari perusahaan kita ini diprediksi akan menjadi hit besar. Banyak orang mengincar posisi aktris utama. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih Ketua Liu, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Mengenai sumber daya aku punya banyak. Tapi kau tetap harus memanfaatkan kesempatan ini sendiri. Terima kasih Ketua Liu atas sarannya. Aku akan jujur padamu. Banyak aktris datang menemuiku. Tapi yang paling membuatku puas, tetaplah kau. Aku mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan berterus terang padamu. Jangan pernah memikirkannya. Aku tidak akan. Aku memberimu kesempatan. Aku menunjukkan kebaikan padamu. Jika kau tidak tahu cara menghargai kebaikan, lupakan tentang acara ini. Bahkan selanjutnya tak ada yang berani memilihmu. Bagaimana menurutmu? Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Aku tidak butuh kesempatan seperti ini. Ketua Liu, hargai dirimu sendiri. Kau berani kebal terhadap ancaman dan bujukan. Sebentar lagi aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku. Lepaskan. Apa yang terjadi di sini? Lin Yao, jika kau sudah memahami situasinya lebih awal, bukankah ini tidak perlu terjadi? Kau tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Lepaskan. Dari mana bocah ini datang? Kau ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik? Tanya. Lin Yao. Murid junior? Tidak. Kakak ketiga. Apa yang kau suruh dia minum? Kau tahu. Kau. Murid junior bawa aku pergi. Baiklah. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya lagi, aku akan membuatmu mati. Apa kau pikir aku dibesarkan untuk menjadi penakut? Kakak, Anda istirahat yang baik. Murid junior? Anda akan baik-baik saja, kakak. Zat jahat ini menggunakan dosis sebesar ini. Kakak Anda istirahat yang baik. Kakak ketiga terlalu. Tidak, jika aku lebih lama di sini hal buruk terjadi. Aku harus cepat pergi. Saudara.
Terima kasih. Ini adalah penyakit lamaku. Untungnya ada kau. Aliran kiku jauh lebih lancar sekarang. Itu adalah tangan pengetuk titik akupuntur Lingbo bukan? Seorang tabib dewa benar-benar tabib dewa. Aku bukan tabib dewa. Aku kerja di pengobatan Tiongkok. Tabib dewa, maukah kau bekerja sama denganku? Aku punya bahan obat dan saluran distribusi. Kau punya keterampilan medis. Jika kita berdua bekerja sama, kita bisa bangun kerajaan pengobatan Tiongkok. Tidak tertarik. Tabib dewa, jika hal ini berhasil, kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Uang, wanita cantik, status. Kau akan memiliki segalanya. Saat itu tidak ada yang berani menantangmu. Jika begitu, aku akan bisa melindungi kakak dengan lebih baik lagi. Bagaimana? Aku hanya menangani penyakit yang kompleks dan langka. Tidak masalah, serahkan semua tugas remeh-temeh padaku. Selamat bekerja sama. Kakak ketiga. Ada apa kakak ketiga? Murid junior kecil, Mengapa Anda minum begitu banyak? perusahaanku bersikeras memaksaku menemani pria botak itu. Si tua mesum berperut buncit itu untuk tidur. Kalau tidak, mereka akan memasukkanku ke daftar hitam. Aku ingin mengakhiri kontrak, tetapi mereka ingin aku membayar sejumlah besar kompensasi. Aku tidak mampu membayarnya. Kakak ketiga, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Halo Ketua Swap, bantu aku urus sesuatu. Jangan hanya bilang 1/10 pun boleh. Cepat kembali untuk minum. Baiklah. Kenapa? Mengapa Anda tiba-tiba menolak untuk bekerja sama? Penarikan investasi. Biar saya katakan yang sebenarnya. Anda telah menyinggung orang besar. Orang besar apa? Ketua Liu, Anda memanggil saya. Cepat siapkan hadiahnya. Saya harus pergi sendiri ke Wuji. Anda pasti Ketua Sean? Merupakan suatu kehormatan akhirnya bertemu dengan Anda. Saya sebelumnya mencari kerjasama dengan perusahaan Anda, Singtu Entertainment. Apakah Anda masih ingat saya? Perusahaan sampah itu. Saya punya sedikit ingatan. Saya juga tidak tahu di mana Singtu kami menyinggung Anda. Mengapa Wuji Anda menargetkan Singtu kami? Wuji tidak menargetkan Singtu. Hanya menargetkan Anda secara pribadi. Apa maksud Anda? Tabib dewa kami menganggap Anda tidak menyenangkan. Perbuatan jahat apa yang telah Anda lakukan? Tidakkah Anda tahu di dalam hati Anda, Tabib dewa? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Saya ingin bertanya langsung kepadanya. Apakah Tabib dewa seseorang yang bisa Anda temui kapan saja? Pergi sana. Kembali. Bawa sampah ini pergi. Keluar. Pertunjukannya sudah selesai. Sungguh penampilan yang hebat. Tentu saja. Mengenai ini, saya bingung. Mengapa Anda tidak menemuinya secara langsung dan membuat saya melakukan sandiwara ini? Jika kita mengungkapkan semuanya sekarang, itu akan terlalu membosankan. Saya tidak menyangka. Kau anak muda cukup kejam. Untuk berurusan dengan orang-orang seperti ini, aku sudah cukup berbelas kasih. Itu menarik. Mari kita lihat hadiah buruk macam apa yang Anda siapkan untuk saya. Uji ini dimulai dari bisnis ramuan obat. Otak babi. Saya minta maaf, Ketua Liu. Keluar. Ketua Liu, Lin Yao sudah tiba di perusahaan. Suruh dia datang ke sini. Ingin tanda tangan pemutusan kontrak. Jangan beritahu dia bahwa saya ada di sini. Mengerti? Nona Lin, mohon tunggu sebentar. Agen Anda akan segera tiba di sini. Terima kasih. Buka pintunya. Mengapa kau mengunciku di dalam? Buka pintunya. Kau akhirnya jatuh ke tanganku kali ini, bukan? Menjauhlah dariku. Tolong. Kau jalang sialan. Murid junior, cepat dan selamatkan aku. Kakak ketiga. Kau jalang sialan. Kau berani menelepon. Kau jalang sialan. Di wilayahku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kakak ketiga. Murid junior, Sekarang sudah baik-baik saja.
Kau bocah, kau menghantuiku. Kau mencari mati. Hati-hati. The film was translated and narrated by Kau M. berulang kali. Media. Berulang kali melecehkan Lin Yao. Pergi duduk di kursi roda. Sampah. Kakak, ayo kita pergi. Apa sebenarnya latar belakang perusahaan Wuji ini? Semua orang ingin bekerja sama dengan mereka. Ada tabib dewa awasi semua. Rupanya dia juga pria muda yang tampan. Murid junior, aku sudah menunggumu. Temani aku besok ke perjamuan ulang tahun Nyonya Tua Shell. Kau harus tampil dengan baik. Jangan berani-beraninya mempermalukanku. Jangan khawatir, tidak masalah. Lama tidak bertemu. Masih sangat cantik. Xiao Qingyang, kau sudah kembali ke rumah. Ya, kali ini saya kembali dan tidak berencana untuk pergi. Tepat pada waktunya untuk hari ini, saya akan memberitahu nenek bahwa saya akan menikahi Anda. Apa kau gila? Siapa yang mau menikahimu? Selain itu, aku punya pacar. Hanya mengandalkan dia. Dia itu makhluk macam apa? Seorang gigolo yang hidup dari wanita. Kodok yang mencoba memakan daging angsa. Apakah dia pantas untukmu? Saya membenci. Tuan muda Xiao sangat marah. Mungkinkah kau ingin memilikiku tetapi gagal? Kau ditolak tapi masih mengganggunya tanpa henti. Sungguh tak tahu malu. Kamu, Aku ingat Nyonya Tua Xiao paling membenci perilaku tidak pantas. baiklah, gigolo. Tunggu saja. Aku akhirnya menangkapmu, bukan? Minggir. Mengapa kamu bertingkah begitu sombong? Aku akan menghitung sampai 3. Lepaskan. 3, 2. Hari ini aku akan memberitahumu. Wilayah siapa ini? Aku tidak punya waktu untuk repot-repot denganmu. Mengapa kau pergi begitu lama? Apakah kau diam-diam bertemu dengan seorang wanita cantik? Kau akan tahu ketika saatnya tiba. Jangan lari, gigolo. Tuan muda kedua Xiao, tidak perlu memamerkan ini kan? Tunggu saja. Ayo pergi. Ayo, 2 jalang itu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Tuan muda, gadis kucing, segera bawa Sumo ke kamarku. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. ya tuan muda. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud. Ada apa denganmu? Saya benar-benar tidak bermaksud. Sudahlah. Aku akan pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Tunggu aku dengan patuh di sini. Jangan berani-beraninya kau menggoda wanita lain. Silakan kakak. Xiao Qingyang, mengapa kau memiliki ponsel kakakku? Dia ada di tanganku. Xiao Qingyang, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Ayo kalau begitu. Itu karena kalian berdua. Sehingga aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku kehilangan hak warisku. Baiklah, datang dan bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku harus menyeretmu bersamaku. Kakak keempat, Xiao Qingyang, aku peringatkan kau jangan sentuh dia. Apapun yang kau miliki tujukan padaku. Baiklah, pergi sendirian ke ruangan paling kiri di lantai 3. Tapi aku peringatkan kau, jangan coba-coba melakukan trik apapun. Kalau tidak, aku akan segera memberasinya. The film was translated and narrated by M. Media. Sungguh seorang master. Kakak keempat, Jangan bergerak. jika kau berani menyakitinya, akan kubuat seluruh keluarga Xiaomu membayar. Kakak, Berdiri di sana. Kau datang ke sini sekarang. Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Mungkin aku akan melepaskan kalian berdua. Xiao Qingyang, Aku hanya menghitung sampai 3. 1. 2.
Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Kakak keempat. Murid junior, Maafkan aku kakak, ini semua salahku, karena gagal melindungimu. tanganmu. Apakah tanganmu baik-baik saja? Apakah sakit? Bukan apa-apa, aku baik-baik saja. Aku akan mengantarmu kembali. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ketua Sean, saya sudah menerima hukuman yang pantas saya dapatkan. Tolong ampuni keluarga Xiao. Saya mohon, saya mohon. Tuan muda kedua Xiao. Berlutut ini. Kau harus berlutut dengan benar. Kau bahkan tidak bisa memohon dengan benar. Chen Yuan. Kenapa kau di sini? Kau datang untuk memohon padaku. Bagaimana mungkin aku tidak ada di sini? Tabib Dewa Chen. Bos Chen. Saya salah. Saya sampah. Tolong biarkan saya pergi. Tolong ampuni keluarga Xiao. Saya mohon. Kau tidak akan menyuruhku menjilat sepatumu lagi. Tidak. Saya tidak akan berani lagi. Saya akan menjilatnya. Enya. Dan kau berani merayu kakakku. Saya tidak akan berani lagi, tolong biarkan saya pergi. Tolong ampuni keluarga Xiao. Sekarang enyah dari sini. Aku memberimu jalan keluar. Kalau tidak, Saya akan keluar sekarang juga. Dia terlihat seperti anjing. Benar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Dalam serangan terhadap keluarga Xiao ini, yang paling kejam adalah grup Aomei ini. Mereka mengusulkan kemitraan dengan kami. Ketua Aomei. Gao Xing, bukankah dia sudah meninggalkan Yun Chen? Telepon dia, katakan aku ingin bahas kemitraan pribadi dengannya. Oke. Masuklah. Chen Yuan, kenapa kamu? Aku akan melepaskanmu hari ini. Aku punya urusan penting yang harus diurus. Jika aku bertemu denganmu lagi, kamu tidak akan lolos tanpa dihukum berat. Urusan serius. Urusan serius apa? The film was Membahas translated kerjasama dengan and Wuji. narrated Tunggu by sampai aku M. selesai Lee. menandatangani perjanjian kerjasama. Menghancurkanmu akan semudah menghancurkan seekor semut. Anda sedang membahas kerjasama dengan Wuji. Tebak kenapa aku ada di sini? Apa hubungannya itu denganku? Hai Tabib Dewa. Halo, aku sudah tiba. Aku juga sudah tiba. Apa kau tidak melihat? Apakah itu benar-benar kamu? Terakhir kali aku membiarkanmu pergi. Dan sekarang kau muncul lagi. Kenapa kau harus begitu tercela? Bagus. Aku mengaku kalah. Mengapa kamu datang sepagi ini hari ini? Tao Sang, Kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Tao Sang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cukup. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Tunggu saja Chen Yuan datang dengan patuh. Mohon padanya dengan baik untukku. Mohon padanya untuk menyetujui semua permintaanku. Akhirnya di sini. Di mana barang-barang yang kuminta? Itu hanya seorang wanita. Kau pikir kau bisa mengendalikanku? Ekspresi marahmu dari waktu-waktu sebelumnya meninggalkan kesan mendalam padaku. Aku hanya benci orang lain mendambakan apa yang menjadi milikku. Kau mungkin salah paham. Mengapa kamu tidak mencoba? Aku akan berterus terang. Kau menginginkan formulanya. Tidak mungkin. Kerjasama lain bisa didiskusikan. Jika Anda tidak setuju, aku akan berbalik dan langsung pergi. Apakah kamu dengar itu? Kamu tidak berharga baginya. Kau sampah tak berguna. Syarat. Sangat sederhana. Jadikan Aomei distributor tunggal untuk uji. Pembagian keuntungan 50/50. 30/70. Wuji mendapat 70. Ini adalah batas bawahnya. Lebih dari ini, diskusi dibatalkan. Baiklah, 30/70 saja. Aku tahu kau akan setuju. Ini adalah kontrak yang sudah kutandatangani.
Kau tanda tangani, semua kepentinganmu akan terpenuhi. Kamu. Kakak. Kakak tertua. Murid junior. Jati kamu adalah tabib dewa di balik Wuji. Benar-benar pantas menjadi murid juniorku. Apakah dia mati? Mati seperti ini terlalu mudah baginya. Dia melakukan banyak perbuatan jahat. Hukum akan menghukumnya. Ayo pergi kakak, ayo pulang. Semua orang telah melalui banyak hal baru-baru ini. Untungnya semua masalah itu terselesaikan satu persatu. Ini patut dirayakan, bahwa semuanya berjalan begitu lancar. Murid junior adalah kontributor terbesar. Ayo, mari kita bersulat untuk murid junior. Ucapan terima kasih secara lisan tidak berarti apa-apa. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyerahkan diriku padamu. Semuanya harus mengikuti aturan siapa cepat dia dapat. Aku adalah orang pertama yang murid junior lihat. Tentu saja dia milikku kalau begitu. Apa yang kalian berdua gadis kecil perdebatkan? Murid junior nikahi aku. Kakak akan membawamu menikmati kehidupan mewah. Baiklah, hentikan perdebatan kalian semua. Murid junior dia tidak akan bisa memilih. Bagaimana kalau kita semua menikahinya saja? Bagaimana mungkin? Aku hanya bisa menikahi satu paling banyak. Kalau tidak, tubuhku tidak akan sanggup. Itu tidak masalah. Kami akan mengatur jadwal untukmu. Dari Senin sampai Jumat. Bagaimana kalau kamu punya waktu luang di akhir pekan? Ide bagus, ide bagus. Ini sepertinya tidak benar. Murid junior, murid junior, murid junior, murid junior, murid junior ada apa? Kakak, apa yang terjadi pada murid junior? Ulang tahun ke-20 murid junior sudah dekat. Ini adalah tanda bahwa racunnya kambuh. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kembali ke gunung. Ayo, sudah waktunya minum sup bergizi. Sumo dan Xiaozu menangkap seekor bebek. Kita akan memakannya malam ini. Makanlah ini dulu. Malam ini giliranku untuk menyiapkan mandi obat untuk murid junior. Jangan coba-coba merebut ini dariku. Tidak apa-apa kakak-kakak senior. Aku hanya mengalami kekambuhan sesekali. Tidak perlu melakukan ini. Itu tidak akan berhasil. Guru bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Tentu saja kami harus menjagamu dengan baik. Murid junior. Beraninya kau. Ini hampir berakhir kan? Aku tidak tahan lagi. Murid junior. Aku tidak menyangka murid junior akan begitu. Kakak-kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas budi kalian dengan baik. Satu bulan kemudian. Cuci semua pakaian itu sampai bersih. Juga bantu aku mengatur draft desain itu dengan benar. Murid junior, kau harus bersiap untuk perjalanan turun gunung ini. Persiapan macam apa? Tentu saja persiapan untuk bekerja keras seperti sapi atau kuda. Murid junior berjanji akan membalas kami. Jangan khawatir kakak-kakak senior. Tidak masalah.